Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah Fisika Dasar 3, di mana pada pertemuan sebelumnya masih ada beberapa pembahasan atau materi yang belum kita bahas dan akan kita bahas pada pertemuan kali ini melalui video perkuliahan. Pekan sebelumnya kita sudah sampai kepada sifat-sifat fisis fluida ya. Saya sudah menjelaskan beberapa ya. Semoga adik-adik sekalian masih mengingat sifat-sifat fisis fluida yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Sedikit saya refresh kembali sebelum kita lanjut bahwa salah satu sifat fisis fluida ataupun properti daripada fluida, karakteristik adalah memiliki massa dan bobot ya. Nah, di sini ada namanya rapat massa ya. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa rapat massa ini sering juga diistilahkan dengan istilah lain ya. Jadi ada beberapa istilah yang biasa digunakan untuk menyatakan rapat massa ini ya. Saya sudah sampaikan bahwa bisa juga ada yang kadang ada literatur yang menuliskan dengan istilah massa jenis ya, massa jenis. Nah, jadi ini sama ya, kalau kita membaca rapat massa ataupun kita membaca massa jenis ya di suatu literatur ataupun referensi, maka itu artinya keduanya ini adalah sama ya. Nah, apa yang dimaksud dengan rapat massa ataupun massa jenis? Ini adalah perbandingan atau rasio antara massa fluida terhadap volume ya. Jadi massa jenis atau rapat massa ini disimbolkan dengan rho ya. Nah, rumusnya adalah massa per satuan volume ya. Jadi massa suatu fluida terhadap volumenya ya. Nah, ini jadi dari mana kita tahu massa fluida ya? Kita bisa tahu juga salah satunya dengan melalui gaya yang diterapkan, kemudian percepatan yang terjadi ya. Jadi kita bisa tahu massa ya. Kemudian volumenya juga tentu bisa sehingga rho atau massa jenis ataupun rapat massa itu adalah massa per satuan volume. Nah, massa ini adalah kilogram satuannya. Kemudian volume satuannya adalah meter kubik ya. Nah, sehingga rho atau rapat massa jenis satuannya adalah kilogram per meter kubik. Sebenarnya ini sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, tapi tidak apa-apa kita refresh kembali, dan itu pun sebenarnya akan terbahas di sini ya. Nah, jadi mungkin di sini pada slide ini saya akan cepat saja bahwa inilah secara garis besar sifat-sifat fisik fluida yang dimiliki oleh suatu fluida ya. Sebentar akan kita bahas satu-satu. Ya, di mana ada rapat massa atau massa jenis, kemudian ada berat volume, atau biasa juga orang tulis itu berat jenis ya. Sehingga di sini kemarin saya sampaikan bahwa ini kurang tepat di sini untuk sifat yang ketiga ini. Di sifat yang ketiga ini namanya adalah specific gravity ya, atau berat spesifik ya. Ya, mohon maaf. Jadi berat spesifik ya, ataupun disebut dengan specific gravity. Ya, ini. Kalau ini tadi berat jenis atau berat volume, simbolnya adalah gamma. Kemudian berat spesifik atau specific gravity ini simbolnya adalah GS atau ada juga SG ya, specific gravity. Nah, kemudian
kita juga mengenal ada yang namanya fluida ya, di mana fluida salah satunya adalah gas. Selain daripada liquid atau cairan, gas juga adalah salah satu fluida. Nah, kemudian juga sifat lainnya yang penting juga yang dimiliki oleh fluida adalah kekentalan atau viskositas ya. Nah, kekentalan ini terdiri dari dua, ada yang namanya kekentalan dinamik yang sering kita akan lihat ya, kekentalan dinamik. Kemudian ada juga kekentalan kinematik. Nah, kemudian ada sifat fluida lainnya yaitu kompresibilitas fluida, kemudian tekanan uap, dan tegangan permukaan. Jadi ini adalah secara garis besar sifat-sifat fisis yang dimiliki oleh suatu fluida ya. Nah, itu dan ini akan kita bahas satu persatu. Nah, kita mulai dari rapat massa ya ataupun massa jenis. Massa jenis. Nah, rapat massa atau massa jenis fluida ya. Jadi rapat massa atau massa jenis fluida sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini adalah simbolnya adalah rho. Nah, di mana rho ini adalah massa per satuan volume ya. Massa fluida terhadap volume ya. Jadi rapat massa fluida ataupun massa jenis fluida adalah massa fluida per satuan volume fluida ya. Simbolnya adalah rho. Satuannya adalah tadi kilogram per meter kubik ya. Karena itu berasal dari kilogramnya ini berasal dari massa ya. Kemudian meter kubiknya berasal dari volume. Massa per volume. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui, pahami terkait sifat massa jenis ini. Massa jenis ini atau rho ini bisa berubah ya terhadap perubahan tekanan atau temperatur. Nah, tetapi yang di antara kedua fluida ya, kan ada fluida yang cair ya, liquid, ada juga fluida yang gas ya. Perubahan massa jenis terhadap perubahan tekanan ini berbeda antara ketika dia gas ataupun ketika fluidanya adalah liquid ya atau cairan. Nah, kalau dia gas ya, kalau dia fluidanya berbentuk gas, di mana kita tahu bahwa fluida gas ini dia artinya dia fluida mampat ya atau compressible, artinya dia akan berubah, mengalami perubahan ketika terjadi jadi massa jenisnya mohon maaf ya saya agak batuk karena kurang sehat juga. Jadi massa jenisnya ataupun volumenya itu kalau kita berbicara fluida yang mampat ya atau compressible fluid ya, dalam hal ini adalah fluida gas ya, itu artinya dia massa jenisnya dan volumenya itu dapat berubah ya, gampang mengalami perubahan apabila mendapatkan tekanan ya. Nah, itu jadi itu yang dinamakan dengan fluida mampat atau compressible fluid. Sedangkan kalau fluida yang liquid atau cair itu tidak terlalu mudah, tidak mudah berubah massa jenisnya dan volumenya ketika dia mendapatkan perubahan tekanan ya. Ketika dia bukan mendapatkan tekanan tadi waktu saya mohon maaf saya salah kata ya. Yang fluida gas itu kalau bukan pada saat mendapatkan tekanan tetapi pada saat perubahan tekanan ya. Nah, pada saat perubahan tekanan itu mudah berubah massa jenisnya dan mudah juga berubah volumenya. Nah, itu artinya fluida mampat atau compressible fluid. Dalam hal ini fluida gas. Sedangkan kalau dia fluida liquid atau cairan, ketika terjadi perubahan tekanan ya atau perubahan temperatur ya, dia tidak mudah berubah massa jenisnya ya dan tidak mudah berubah juga volumenya. Nah, itu artinya fluida tidak mampat ya atau tak mampat atau incompressible fluid ya. Ini artinya kan incompressible, tidak mudah termampat, tidak mudah terkompres ya, tidak mudah berubah volumenya ya,
tidak mudah berubah massa jenisnya ketika terjadi perubahan tekanan atau perubahan temperatur. Sedangkan kalau fluida compressible ya, dalam hal ini udara atau gas ya, dia compressible, mudah terkompres ya. Ketika ada perubahan tekanan atau ketika ada perubahan temperatur, maka dia mudah mengalami perubahan volumenya dan massa jenisnya. Ya, jadi itu. Nah, jadi massa jenis ini pada fluida gas itu mudah berubah ya. Ketika ketika fluida gas ini mengalami perubahan tekanan dan perubahan temperatur ya. Jadi itu juga salah satu karakteristik daripada fluida ya. Dalam hal ini kita berbicara massa jenis ya. Nah, jadi itu. Jadi kalau fluida cair itu tidak banyak berubah terhadap perubahan tekanan atau temperatur, sehingga kalau fluida cair atau liquid itu adalah fluida tak mampat atau incompressible fluid. Nah, kemudian kita bisa mengenali ataupun mengetahui berapakah besaran daripada massa jenis ataupun rapat massa dari liquid, dalam hal ini air ya, dan yang gas ya. Nah, kalau massa jenis air itu hampir sama dengan 10⁻³ massa jenisnya gas ya, ketika kita berbicara pada tekanan 1 atmosfer ya. Nah, massa jenis air ini ya, nilainya itu adalah 1000 kg per meter kubik ya. Nah, ini jadi ini sudah baku ya, ini nilai ini. Nah, sudah ada di berbagai literatur bahwa, dan semoga itu sudah di luar kepala kita ya. Kalau kita ditanyai berapa massa jenis air ya, berapa massa jenis air atau rapat relatif air, itu sudah kita langsung bisa jawab bahwa nilainya adalah 1000 kg per meter kubik. Nah, itu. Kalau airnya air laut ya, ini kan kalau air tawar ya 1000. Kalau air laut ada sedikit perubahan ya, mungkin 1000 lebih sedikit ya kalau air laut. Tapi kadang juga orang tidak terlalu menghiraukan itu ya. Biasanya disamakan juga 1000 juga diambil nilai massa jenis air ya, baik itu air laut ataupun air tawar ya. Nah, pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, dan dia hanya meningkat 1% pada kenaikan tekanan 220 kali ya. Jadi disinilah kelihatan bahwa air ya, dalam hal ini liquid, fluida yang liquid itu adalah fluida yang tidak mampat ya, incompressible ya, karena perubahan tekanan saja ada seperti di sini ada kenaikan tekanan sampai 220 kali. Massa jenisnya hanya meningkat kurang lebih 1% ya, sehingga itulah tadi dikatakan bahwa air atau liquid ini adalah incompressible atau tidak mampat. Artinya dia tidak mudah berubah ketika ada perubahan tekanan ya ataupun perubahan temperatur ya. Nah, itu. Nah, kemudian pada temperatur 20 derajat ya. Kalau ini tadi ketika 4 derajat dia 1000 ya. Ketika dia 20 derajat artinya naik, ada perubahan temperatur, dia juga hanya mengalami perubahan yang sedikit ya. Yang tadi dari 1000 menjadi 998 ya. Hanya berkurang sangat sedikit ya. Sehingga memang fluida dalam hal ini yang cair ataupun liquid, dalam hal ini air, itu adalah fluida yang tak mampat atau incompressible. Nah, kemudian perlu kita ketahui juga bahwa massa jenis daripada hidrogen itu adalah segini ya, cukup kecil ya, cukup ringan ya, cukup ringan. Kemudian sangat ringan bahkan, karena ini tidak sampai 0,1 ya kilogram. Sangat ringan sekali. Kemudian air 998 kilo per meter kubik. Kemudian merkuri itu sangat berat ya.
dia sampai 13.580 kg per meter kubik ya. Nah, jadi ini adalah info-info ya, ataupun besaran nilai massa jenis dari suatu zat-zat ya yang perlu kita ketahui. Hidrogen ataupun merkuri ini mungkin kita sering lupa ya, dan kita harus buka lagi literatur kalau kita mau cari nilainya. Tetapi yang air ini mohon di luar kepala ya. Ambil saja nilainya 1000 kg per meter kubik. Jadi besok-besok kalau misalnya ada soal di mana kita berbicara terkait air, kemudian di situ diminta salah satu variabel datanya adalah massa jenis air, kemudian tidak dituliskan berapa nilainya, kita ingat saja bahwa massa jenis air itu adalah 1000 kg per meter kubik ya. Nah, itu jadi itu sudah di luar kepala. Nah, sehingga kelihatan di sini untuk yang hidrogen ini sangat ringan ya, sangat ringan sekali. Kemudian yang merkuri itu sangat berat ya, sampai 13.500 ya. Nah, jadi fluida yang paling ringan itu adalah hidrogen ya. Kemudian fluida yang paling berat itu adalah merkuri. Nah, itu jadi ini untuk menambah pengetahuan kita ya terkait fluida. Kemudian juga besaran nilai massa jenis daripada suatu fluida. Nah, kemudian kita masuk ke berat volume atau berat jenis ya. Berat jenis. Nah, kalau tadi kita bicara massa jenis ya, di mana massa jenis tadi adalah massa per satuan volume. Sekarang kita bicara berat jenis ya. Nah, sehingga sudah bisa terbayangkan bahwa berat jenis itu adalah berat per satuan volume ya, sama tadi massa jenis ya. Massa jenis itu adalah massa per satuan volume, sedangkan berat jenis adalah berat per satuan volume ya. Simbolnya adalah gamma ya. Nah, gamma ini adalah berat ya, berat per satuan volume ya. Berat weight ya, weight per satuan volume. Nah, kita tahu bahwa berat ya, saya tulis di sini ya, W ya, W itu adalah berat, itu adalah massa dikali dengan gravitasi ya. Massa suatu fluida dikali dengan gravitasi. Oleh sebab itu makanya biasa orang itu bilang massa, kemudian ada yang bilang berat, itu adalah saling terkait ya. Kalau berat itu berarti massanya dikali dengan gravitasi. Jadi dia terpengaruh, berat itu dipengaruhi oleh gravitasi ya. Sedangkan kalau massa tidak dikalikan dengan gravitasi ya. Nah, dia massa. Sedangkan kalau berat itu adalah massa dikali dengan gravitasi ya. Nah, jadi bisa juga ditulis ini weight per volume atau berat per volume itu sama dengan massa dikali dengan gravitasi ya per volume ya. Karena weight atau berat ini adalah massa dikali gravitasi ya, dibagi dengan volume. Nah, kita lihat bahwa massa per volume ya, M per V ini tadi kita ingat adalah rho ya, atau massa jenis ya, massa per volume. Nah, massa per volume ini adalah rho. Jadi sehingga bisa juga kita tulis rho dikali dengan G ya. Sehingga gamma itu sama dengan rho dikali dengan gravitasi ya. Jadi gamma atau berat jenis adalah massa jenis dikali dengan gravitasi. Nah, berat volume atau berat jenis ya, ataupun berat isi. Jadi ada beberapa istilah ya. Saya harapkan kita bisa mengenal semua nama-nama istilah daripada sifat-sifat fluida ini, supaya apabila besok-besok kita membaca literatur, kita membaca referensi, kita membaca tulisan-tulisan terkait fluida, kemudian muncul istilah berat isi, kita tidak bingung berat isi ini apa ya. Nah, ada lagi
bobot volume ya, ada specific weight ya. Kita bingung lagi ya. Jadi mudah-mudahan bisa familiar bahwa berat volume, berat isi ya, berat jenis itu adalah hal yang sama ya, sifat yang sama, hanya penamaannya beda-beda ya. Bahkan ada yang tulis bobot volume juga, itu artinya adalah berat jenis ya, gamma. Berat volume ataupun berat jenis fluida adalah bobot fluida per satuan volume fluida ya, berat weight per satuan volume ya, bobot per satuan volume atau berat per satuan volume ya. Nah, simbolnya adalah gamma. Nah, tadi ini gamma itu sama dengan rho dikali G, itu asalnya dari sini ya. Karena berat atau bobot itu adalah massa dikali dengan gravitasi. Nah, satuannya apa? Kita tahu bahwa tadi rho itu satuannya adalah kilogram per meter kubik. Kemudian kita tahu bahwa gravitasi satuannya adalah meter per sekon kuadrat ya. Meter per sekon kuadrat. Nah, meter per sekon kuadrat, maka ini ya, maka bisa ditulis satuan daripada berat jenis atau berat volume itu adalah kilogram per meter kubik dikali meter per sekon kuadrat. Nah, kita tahu ya. Jadi kita tulis dulu begini ya. Saya tulis ulang itu di sini supaya ini kilogram per meter kubik kemudian dikali meter per sekon kuadrat ya. Itu tidak perlu ada ininya. Ya. Nah, sedangkan kita tahu, kita mungkin pernah bahas di sini ya, 1 Newton ya, itu adalah 1 kilogram meter per sekon kuadrat ya. Nah, jadi Newton, 1 Newton atau Newton itu sama dengan, jadi Newton itu sama dengan konversinya adalah kilogram meter per sekon kuadrat ya. Nah, sehingga di sini kita lihat ini ada kilogram meter per sekon kuadrat ya. Nah, ini kilogram meter per sekon kuadrat itu adalah Newton ya. Nah, sehingga bisa juga satuannya adalah Newton per meter kubik. Nah, itu. Oleh sebab itu ditulis di sini satuan daripada gamma atau berat volume atau berat jenis itu adalah Newton per meter kubik ya. Mohon maaf lagi ya, satuannya adalah Newton per meter kubik. Nah, berat volume air ya, ini kita berbicara air. Kita akan sering berbicara air ya. Kita berbicara fluida, tetapi fluida yang kita maksud akan lebih sering ke depannya itu adalah air ya. Nah, berat jenis air ya pada suhu 20 derajat Celcius atau gamma air itu adalah 998, ini adalah dari rho ya atau massa jenis pada suhu 20 derajat. Tapi kalau dia 4 derajat Celcius Nah, itu kalau dia 4 derajat Celcius maka rho-nya itu sama dengan 1000 ya. Nah, ini kita berbicara 20 derajat Celcius 998 ya. Sebagaimana data yang kita dapatkan tadi, kalau dia di 20 derajat Celcius itu 998. Nah, itu 998 ya, rho dikali dengan G, gravitasi ya, 9,81 Newton per meter kubik ya satuannya. Nah, sehingga didapat 9,79 kilonewton per meter kubik ya. Nah, semoga ini juga bisa kita ingat-ingat ya. Jadi besok-besok kita sudah di luar kepala kita itu gamma air, rho air itu sama dengan pada 4 derajat Celcius itu adalah 1000 kilogram.
per meter kubik. Sedangkan kalau dia di suhu 20 derajat itu 998 kg per meter kubik. Nah, kemudian gamma air ya itu adalah 9,79 kilonewton per meter kubik ya. Semoga ini bisa kita ingat-ingat ya. Kalau tidak ingat pun tidak apa-apa, nanti buka lagi referensi ya. Nah, tetapi dua ini yang air ini massa jenisnya dan berat jenisnya semoga bisa kita ingat-ingat ya. Jadi itu. Kemudian di sini ada sedikit menyinggung mekanika tanah ya, memberikan sedikit gambaran bagaimana kalau dia tanah ya. Kalau kita tadi kan berbicara air ya, dalam hal ini kita bicara fluida. Nah, tanah ini bukan fluida ya. Nah, tapi memberikan mungkin perbandingan kepada kita, muncul di slide ini untuk memberikan perbandingan kepada kita yang dimaksud dengan berat volume atau berat jenis di mekanika tanah itu juga sama ya. Bobot tanah per satuan volume tanah ya, W per V ya. Itu gamma. Berat jenis atau berat isi untuk tanah ya. Itu adalah berat juga per volume. Kemudian berat jenis adalah bobot tanah kering per satuan volume. Bagian padat tanah tidak termasuk volume rongga ya. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa dia raw-nya berat jenis itu adalah bobot tanah keringnya ya, per satuan volume ya. Bagian padat tanah tidak termasuk volume rongga. Jadi yang tanahnya saja, yang volume tanahnya saja. Kalau ada pun misalnya ada volume rongga di antara tanah, itu tidak dihitung sebagai volume ya. Ini sebenarnya tidak masuk di dalam mata kuliah ini, tapi muncul di slide ini, jadi tidak apa-apa kita baca-baca ya. Kita bahas sedikit. Volume tanah terdiri dari volume bagian padat dan volume rongga ya. Nah, jadi tadi saya sampaikan bahwa kalau kita berbicara tanah itu dia, kalau kita berbicara volume itu harus diperjelas dulu volume yang mana, apakah volume tanahnya saja ataukah juga dengan volume rongganya ya, karena di tanah itu biasanya ada rongga dan itu juga ada volumenya rongga itu ya. Nah, itu jadi kalau di tanah ada lagi inian volume ya. Nah, sedangkan kalau fluida ya, fluida itu volume ya tidak ada lagi ini ya, volume ya volume saja. Oke. Nah, kita masuk ya. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa kemungkinan ini kurang tepat penamaannya ya, bukan berat jenis, karena kalau berat jenis tadi yang kita maksud itu adalah gamma. Sedangkan di sini kita berbicara specific gravity ya. Nah, lebih enak mungkin kita bilang saja specific gravity ya. Specific gravity atau rapat relatif ya, saya baru ingat namanya, biasa orang rapat relatif. Mungkin di atas tadi saya salah tulis ya, mana itu. Nah, di sini ya. Nah, ini bukan berat spesifik, ini adalah rapat relatif. Mohon maaf saya salah tulis ya. Jadi kadang di beberapa literatur itu ada yang menyebut specific gravity, kemudian di beberapa literatur lainnya ada yang menyebut rapat relatif. Artinya relatif terhadap apa ya. Nah, itu sudah mulai tergambar bahwa sebenarnya specific gravity atau rapat relatif ini adalah tunggu sebentar ya. Nah, rapat relatif ini adalah perbandingan ya, relatif terhadap apa ya. Makanya dia adalah perbandingan atau rasio ya. Jadi specific gravity atau rapat relatif ini adalah rasio antara massa jenis ya atau rapat massa fluida dan rapat massa atau massa jenis fluida acuan ya. Dalam hal ini fluida acuannya adalah air ya. Air untuk fluida cair dan untuk fluida gas adalah udara ya. Jadi mungkin saya sudah pernah menyinggung di pertemuan-pertemuan awal bahwa fluida itu kan kita mengenal ada dua ya, fluida cair dan fluida gas ya. Nah,
rapat relatif ini ya, atau specific gravity ini ya, SG simbolnya itu adalah perbandingan atau rasio antara massa jenis atau rapat massa rho suatu fluida tertentu, fluida X lah ya, misalnya kita kasih nama, terhadap rapat massa atau massa jenis rho air ya, H2O ya. Nah itu, ini untuk fluida cair ya, terhadap air ya, acuannya terhadap air ya. Jadi dia relatif terhadap air ya, atau acuannya adalah air ya, rapat massa air, atau rasio perbandingan fluida terhadap rasio perbandingan massa jenis suatu fluida terhadap massa jenis air ya, untuk fluida cair. Sedangkan kalau untuk fluida gas, saya tulis di sini, itu adalah massa jenis atau rho atau rapat massa fluida X ya, terhadap rapat massa atau massa jenis rho udara ya, udara. Nah itu, ini untuk yang gas ya. Nah itu jadi perbandingan ya. Kita mau tahu berapa rapat massanya fluida ini relatif terhadap air ya, atau kita mau tahu berapa rapat massanya fluida Y. Fluida Y ini relatif terhadap udara ya. Nah itu, jadi dia adalah rasio atau perbandingan rapat massa atau massa jenis suatu fluida tertentu terhadap rapat massa air untuk fluida cair, dan terhadap rapat massa udara untuk fluida gas ya. Jadi itu simbolnya itu SG atau GS ya. Apa satuannya ya? Jadi SG ini karena dia adalah rasio atau perbandingan antara rho dengan rho ya, sama-sama rho. Yang membedakan hanya ini, rho-nya adalah fluida tertentu yang mungkin kita mau cari tahu. Kemudian ini rho-nya adalah rho yang sudah kita ketahui. Itu saja yang membedakan, tapi variabelnya atau sifat yang diperbandingkan adalah sama, yaitu rapat massa atau massa jenis ya. Nah sehingga ini adalah tidak berdimensi ya, karena ini tentu ini adalah kilogram per meter kubik, kemudian ini juga kilogram per meter kubik, maka ini habis, sehingga SG itu adalah tidak berdimensi ya, tidak berdimensi, atau istilahnya non dimensional parameter ya, parameter non dimensional parameter, atau juga bisa ditulis dimensionless ya, parameter ya. Nah, saya sering menuliskan semua istilahnya yang sama ya, jangan sampai kita baca literatur terus kita tidak mengerti, padahal itu sudah pernah kita pelajari dan itu sebenarnya sama yang dimaksud, tapi kita karena tidak tahu bacanya, tidak tahu apa yang dimaksud, karena kita tidak pernah lihat ya, sehingga saya munculkan saja semua ya. Kadang orang bilang tidak berdimensi ya, parameter tidak berdimensi ya, kadang juga orang bilang non dimensional parameter ya, kadang juga dimensionless parameter ya. Nah ini kan bahasa Inggrisnya juga kadang ada dua versi ya. Nah itu jadi dia tidak bersatuan ya, tidak bersatuan. Nah, contoh ini kita mau cari tahu dalam hal ini kategori fluida cair ya, fluida cair, rapat relatif atau spesifik gravitinya antara suatu fluida tertentu dengan rapat massa atau massa jenis air ya pada suhu 4 derajat Celcius, di mana nilai daripada massa jenis atau rapat massa air pada suhu 4 derajat Celcius adalah 1000 kg per meter kubik ya. Nah, kita mau cari tahu ini apa ya, kalau ini kita juga tahu ya, bukan ini ya yang kita mau cari tahu.
Ini yang kita mau cari tahu ya, berapa spesifik gravitinya, berapa rapat relatifnya. Nah, misalnya di sini fluidanya adalah minyak ya. Nah, minyak. Kemudian kita tahu rapat massanya misalnya 900-an lah ya, 900 taruhlah. Nah, maka itu bisa kita tahu rapat relatifnya, berarti 900 dibagi 1000 ya. Nah, akhirnya kita dapat ini besar daripada rapat relatif atau spesifik gravitinya ya. Jadi kita dapat spesifik graviti minyak terhadap air atau rapat relatif minyak terhadap air ya. Demikian juga untuk spesifik graviti dari kalangan fluida gas ya. Jadi yang diperbandingkan terhadap rapat massa atau massa jenis daripada udara ya. Nah, di mana untuk rapat massa udara ya atau massa jenis udara itu 1, ya. 1,2 kilogram per meter kubik ya, 1,205. Nah, kemudian ini di sini ya kita mau cari kita tahu ya, kita sudah tahu massa jenis daripada fluida gas tertentu ya. Misalnya apa? Apa ya? Apa ya? Itu yang kita kadang tiup balon itu apa ya? Saya lupa ya. Misalnya ada nilainya ya, massa jenisnya berapa terhadap massa jenis udara, maka kita bisa dapat berapa rapat relatif atau spesifik graviti daripada fluida gas tersebut ya. Itu jadi itu semoga bisa dipahami ya. Contoh ya, berat jenis merkuri pada temperatur ini di sini dia berat jenis, ini maksudnya spesifik gravity ya, rapat relatif ya. Contoh rapat relatif merkuri atau SG, spesifik gravity merkuri pada temperatur 20 derajat Celcius. Merkuri ini adalah fluida, golongan fluida cair ya atau liquid. Nah, jadi SG-nya ya ini raw merkuri terhadap raw air ya. Nah, itu. Kita tahu raw merkuri tadi ada datanya 13.580 kg per meter kubik dibagi air kita tahu 1000 kg per meter kubik, sehingga kita dapatkan SG daripada ataupun rapat relatif atau spesifik gravity daripada merkuri ya, itu adalah terhadap air itu adalah 13,58. Tidak ada dimensi ya, itu karena dia dimensionless, memperbandingkan dua variabel yang sama. Nah, ini ya. Nah, sehingga itulah spesifik gravity atau rapat relatif. Nah, kemudian kita masuk kepada viskositas. Saya cek dulu ya sudah berapa lama video ini. Karena video ini tidak bisa terlalu lama, biasa rusak. Kita harus pecah-pecah. Tidak muncul.